Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 60. Sebuah kebenaran. Pintu pun terbuka. Nampak Justin yang ditemani asisten pribadinya berdiri di ambang pintu menatap tajam ke arah John. "Ada apa kau mencariku? Hingga membuat keributan seperti ini," ucap Justin ketus. "Kita harus bicara," balas John dingin. Ia pun hendak mendekat namun lagi-lagi ditahan oleh pria-pria kekar tadi. Membuat John mendengus kesal dan menatap tajam pria-pria itu. "Tidak apa-apa, biarkan dia masuk," ucap Justin. John pun diperbolehkan masuk. Di dalam ruang kerja Justin. Kini hanya ada Justin dan John. "Duduklah," ucap Justin. Ia mempersilahkan John untuk duduk di sofa. Sembari tangannya menuangkan bir mahal ke gelas yang ia suguhkan untuk John. "Sepertinya kau sudah tahu apa tujuanku datang kemari," balas John seraya duduk di sofa tepat di depan Justin. Tangannya sedari tadi tidak bisa berhenti mengepal. Dret. Tiba-tiba ponsel John bergetar. John menatap layar panggilan yang tertera nama Ken. Ia pun membalikan ponselnya itu. Mengabaikan panggilan dari Ken. "Di mana Winda? Aku yakin kau tahu di mana Winda sekarang berada," tanya John dengan tidak sabaran. Dadanya naik turun bernafas dengan tidak karuan. Dret. Lagi-lagi ponselnya bergetar. John mendengus kesal. Sial, pekiknya pelan, menggenggam kuat ponselnya itu. Justin tersenyum dan berkata, "Angkatlah, mungkin saja penting." John pun mengangkat panggilan dari Ken. Manik matanya menajam, menatap Justin dengan lekat. Seperti hendak menerkamnya saat itu juga. Mendengar penjelasan yang dikatakan Ken di seberang panggilan. Brengsek, pekiknya. Seraya beranjak dan dengan gerakan cepat ia menarik kerah kemeja Justin dengan kuat. "Kemana kau membawa Winda? Berani sekali kau," ucapnya lagi dengan gigi yang menggertak. Rahang John mengeras, tangannya semakin mencengkram kuat kerah kemeja Justin. Membuat Justin menahan nafasnya yang mulai sesak. Namun ia tetap berusaha tetap terlihat tenang. "Lepaskan tanganmu dariku," teriak Justin menghempaskan tangan John. "Kau kira kau siapa? Berani sekali kau menyentuhku," lanjutnya dengan mendorong dada John dengan kuat. John tersentak ke belakang. Ia juga tidak terima telah didorong seperti itu oleh Justin. Karena emosinya yang sudah meluap-luap, akhirnya John melayangkan pukulannya tepat di wajah Justin. Justin tersungkur memegangi ujung bibirnya yang berdarah. "Sialan," makinya. Buff. Pukulannya masuk di wajah John dan juga tendangannya di perut John. Membuat John terjatuh menabrak meja hias kecil. Prang. Sebuah vas bunga John pukulkan hingga pecah di kepala Justin. Hingga kepalanya berdarah. Justin tidak mau kalah. Dia juga menghempaskan botol bir mahal yang isinya masih tersisa banyak ke kepala John. Bisa dibayangkan. Seluruh isi di dalam ruangan itu hancur dan berantakan akibat perkelahian antara dua pria dingin itu. "Brengsek, beraninya kau memukulku," ucap Justin. "Aku bahkan akan membunuhmu, jika kau tak mengatakan di mana istriku berada," balas John. Keduanya saling mengunci tubuh masing-masing. Dengan dada yang naik turun, karena nafas yang tersengal. Justin dan John sama-sama tidak ada yang mau mengalah. "Dia istrimu, tapi kenapa kau bertanya padaku?" ucap Justin. "Cih, masih pura-pura tidak bersalah. Kau yang membawanya pagi tadi brengsek," sahut John sembari meludah ke sembarang arah. Air liurnya bercampur dengan darah segar. "Kau benar, aku yang sudah menjemputnya pagi tadi. Kau tahu karena apa? Karena apa? Karena tidak ada orang yang dibutuhkannya saat itu kecuali aku,"
ucap Justin terkekeh. Brengsek. John kembali meninju wajah Justin, hingga tersungkur ke lantai. Apa kau mau mati? John berjongkok dan mencengkram kembali kerah ke meja Justin. Dasar bodoh, kaulah yang membuatnya pergi. Kau sadar, kau yang salah. Jika kau tidak membuatnya terluka mungkin dia tidak akan pergi, teriak Justin. Dek. John tersadar memang dialah yang salah. Dia yang sudah membuat Winda pergi. Jika dia sadar lebih cepat dan tidak melukai hati Winda, kejadiannya tidak akan mungkin seperti ini. Ah, sial, 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 umpat John berteriak sambil menendang sembarangan barang-barang yang sudah hancur. Dia menangis menutupi wajahnya dengan satu tangan. Maafkan aku Winda, lirihnya. Kau tahu, dia sangat mencintaimu John. Aku bisa melihat jika dia sangat kecewa, ucap Justin. Kau tahu apa? Jangan mencoba untuk mencuci otakku. Jelas aku tahu, karena aku pernah melihatnya seperti itu. Aku pernah membuatnya merasa seperti itu. Aku menyakiti hatinya dan dia pergi meninggalkanku. Kalau begitu katakan kau membawanya kemana? Agar aku bisa menebus kesalahanku. Kau sudah tidak bisa menemukannya lagi. Dia sudah pergi jauh, aku pun tidak tahu dia pergi kemana. Dia hanya memintaku untuk mengantarkannya ke bandara. John menoleh ke arah Justin. Ia mengernyit heran, bandara. Benar, bandara. Tidak, Winda kau tidak mungkin benar-benar pergi kan? Winda aku mohon kembalilah. Kakinya melemas. John terduduk menumpul lututnya di lantai. Tangisannya pecah, John berteriak-teriak merutuki kebodohannya. Merutuki betapa brengseknya dirinya. Menyesali semua perbuatan dan perlakuannya pada Winda dalam beberapa hari. Maafkan aku sudah berjanji untuk tidak memberitahukan pada siapapun kemana dia pergi. Aku hanya berharap semoga kalian berdua bisa bertemu kembali. Aku mohon kembalilah, aku berjanji tidak akan membuatmu terluka lagi, batin John. Tap tap tap. Langkah kakinya terasa lemah dan berat. Pandangannya juga kosong menatap arah depan. Seakan separuh dari jiwanya sudah menghilang. Keluar dari pintu utama rumah Justin, John berjalan lunglai ke arah mobilnya yang terparkir sembarangan di pekarangan rumah mewah itu. Dadanya naik turun, bernafas dengan lambat. Menahan sesuatu yang sangat-sangat sesak di dalam dirinya. Bergoyang, ia menatap jalanan yang seperti ombak di lautan. Membuat kepalanya pusing, pandangannya juga mengabur. Belum sempat ia mencapai mobil, kakinya sudah lemas dan tidak sanggup menahan berat tubuhnya. Alhasil ia terjatuh di tanah. Buram-buram ia sempat melihat wajah Winda sebelum akhirnya tidak sadarkan diri. John. Seorang wanita memanggilnya dengan sangat lembut. Winda. Ia terkejut ketika membuka mata melihat sosok yang sangat ingin ia temui. Kau kemana saja? Aku sangat mencemaskanmu, kenapa kau pergi tanpa memberikan aku kesempatan? Langsung ia memeluk erat wanita yang sangat ia cintai itu. Aku tidak pergi. La melepaskan pelukannya dan menatap lekat wajah Winda. Menyentuh keseluruhannya sambil berkata, apa ini nyata? Menurutmu bagaimana John? Hanya kau yang tahu apakah ini nyata atau tidak, jawab Winda tersenyum sangat indah padanya. Membuat ia menghela nafas lega dan kembali memeluk Winda dengan erat. Seakan enggan untuk melepaskannya. Maafkan aku yang sudah membuatmu terluka. Aku salah, aku sadar jika air matamu begitu berharga. Melihatmu menangis membuatku ikut tersiksa, aku minta maaf. Aku mohon jangan tinggalkan aku, ucapnya dengan begitu lirih. Winda melepaskan pelukannya. Lalu mengelus lembut pipinya dan tersenyum. Maaf,
Tapi aku sudah tidak bisa seperti ini lagi. Terlebih kau pasti mengingat dengan jelas, jika pernikahan kita tidaklah nyata. Pernikahan ini hanya kontrak sementara. Tidak ada yang perlu disesali, maaf, aku harus pergi, ucap Winda. Dek, matanya membulat dan dadanya berdenyut. Mendengar perkataan yang Winda lontarkan, Winda beranjak dan berjalan mundur menjauhinya. Tangan John terulur ingin menggapai Winda yang semakin menjauh. Winda, Winda, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku, Winda. Teriaknya berkali-kali. Ingin mengejar namun kakinya terasa membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak, Winda, kembalilah, please. Aku mohon, jangan tinggalkan aku, Winda. Winda semakin menjauh dan menghilang di kilauan cahaya putih di depan sana. Membuatnya semakin menggila. Menangis sambil meraung-raung memanggil-manggil nama Winda. Mengatakan jangan tinggalkan dia, jangan pergi, maafkan kesalahannya, betapa besar rasa cintanya. Namun tidak ada yang berubah, Winda tak kunjung muncul. Dia sudah pergi. Dengan nafas tersengal-sengal dan kejutan mata yang terbuka lebar. Keringat dingin membasahi wajah dan tubuhnya. Pandangannya tertuju pada langit-langit ruangan yang nampak sangat familiar. Saat hendak mengusap keringat di wajahnya, ia terkejut. Mendapati punggung tangannya yang dipasangi selang infus. Dia sadar jika dia sekarang ada di dalam kamarnya. Kau sudah bangun. Ayah, ucapnya melihat ayah Kevin yang berdiri tak jauh dari tempat tidurnya. Sedang berbicara dengan pamannya bernama Taraf, yang profesinya sebagai kepala rumah sakit grup Louis. Apa yang kau rasakan? Apa kepalamu terasa sakit? Tanya paman Taraf padanya. La menggeleng dan mencoba untuk duduk. Aku baik-baik saja, kenapa aku bisa ada di sini? Aku ingat jika aku ada di rumah Justin, ucapnya. Ayah Kevin dan paman Taraf membantunya untuk duduk. Kau jatuh dan pingsan di depan rumah Tuan Justin, ucap ayah Kevin memberitahunya. Benarkah? Ia kembali memijit kepalanya yang masih terasa pusing. Jangan terlalu cepat untuk mencoba bangun dari tempat tidur. Tubuhmu bisa kembali lemah, apa kau mau kembali tertidur panjang? Ucap paman Taraf menasihatinya. La mengernyit tidak mengerti ucapan paman Taraf. Seperkian detik kemudian dia langsung tersadar. Jangan bilang. Kata-katanya menggantung. Ayah Kevin mengangguk dengan raut wajah merasa bersalah. Kau tidak sadarkan diri selama seminggu penuh. Apa? Tidak mungkin. Ia terkejut setengah mati. Impossible, tidak mungkin pikirnya. Ayahmu benar, kau sudah terbaring di kamar ini selama seminggu penuh. Hasil dari pemeriksaan menyatakan, jika tubuh dan otakmu tidak sanggup menerima tekanan. Hingga membuatnya drop dan berhenti bekerja selama beberapa hari. Paman tahu masalahmu dengan istrimu, dan paman yakin. Jika penyebabnya tekanan itu berasal dari masalah kalian ini. Paman harap kau juga harus memperhatikan kondisi tubuhmu, John. Dari kecil kau memang sangat lemah di organ bagian dalam tubuhmu, karena kelahiran prematur. Jadi jangan buat otakmu berpikir keras yang mengakibatkan tubuhmu ikut melemah, jelas paman Taraf panjang lebar, dengan penuh perhatian. La diam mendengarkan penjelasan dari paman Taraf. Yang sekarang ia pikirkan bukanlah kesehatannya, melainkan sosok yang baru saja dia temui dalam mimpi. Winda, di mana dia sekarang? Satu-satunya orang yang bisa membuatnya pulih hanya Winda. Di mana Ken, ayah? Ken ada di luar, apa kau mau bertemu dengannya? Panggilkan dia masuk. Ayah Kevin pun memanggil Ken masuk untuk bertemu John. Apa kau sudah menemukannya? Tanyanya pada Ken. Maaf Tuan, saya tidak berhasil melacak keberadaan Nona Winda. Ken menunduk merasa sangat tidak berguna.
Karena tidak bisa menemukan keberadaan Winda untuk membantu tuannya. Sial, kenapa kau tidak bertanya pada Justin? Ia berteriak membentak Ken. Membuat Ken tersentak sedikit. Ia hanya bisa menunduk. Tuan Justin selalu mengelak, dan berkata jika dia tidak tahu kemana Nona Winda pergi. Maafkan saya Tuan, saya tidak becus dalam bekerja. Saya siap menerima hukuman. Ken menjawab dengan sigap dan tanggap. Huafef. Ia menghela nafas dan menutup matanya sekejap. Pergilah, kau tidak salah. Terima kasih sudah bekerja keras, perintahnya. Ken terkejut, matanya berkaca-kaca mendengar nada bicara John yang putus asa. Tapi Tuan, pergilah Ken, lakukan tugasmu yang lain. Masih banyak pekerjaan kantor yang harus kau tangani. Ia kembali membentak Ken. Siap Tuan. Ken pun segera pergi dari ruangan itu. Sepeninggal Ken, ia mengusap wajahnya dengan kacau. Wajahnya begitu pucat dan rambutnya berantakan. Ia menyandarkan kepala dan menutup matanya. Dari sudut matanya keluar cairan bening. Menandakan betapa putus asanya dirinya kali ini. Apa yang harus dia perbuat? Kemana dia harus mencari Winda? Dengan kondisi tubuhnya yang begitu lemah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sakit dan sesak di dadanya semakin terasa. Berkali-kali ia menghela nafas, untuk mencegah tangisannya di depan ayah dan pamannya. Sedangkan ayah Kevin dan paman Taraf yang melihat John seperti itu. Sungguh tidak tega, mereka juga merasa kasihan pada John. Ternyata di balik sifat dingin John, terselip sifat tangguh dan bijaksana Mia ibunya di dalamnya. Meskipun dia begitu putus asa dan ingin marah karena tidak bisa menemukan sang istri. Tapi dia tidak mau melampiaskan amarahnya itu kepada siapapun, termaksud Ken asisten pribadinya. Dia tetap bersikap bijaksana dan mencoba setenang mungkin walau tidak bisa sepenuhnya. Paman Taraf kini sudah pergi. Tinggallah ayah Kevin dan John di kamar itu. John masih diam menatap kosong ke arah balkon kamarnya. Di sana ada kenangannya bersama Winda. Bahkan di setiap sudut kamar itu, mengingatkannya pada Winda. Hingga membuat suasananya semakin sesak. Air matanya kembali menetes tanpa ia sadari. Tapi tidak dia usap, malah dibiarkannya menetes selimutnya. Selimut yang biasa dia dan Winda gunakan bersama. Ah! Ringisnya pelan memegangi dadanya. Brengsek, 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 makinya berkali-kali memukul dadanya. Apa kau menyesal? Tanya ayah Kevin tiba-tiba. Tatapannya begitu iba pada John. Melihat anaknya yang dalam keadaan putus asa karena kehilangan istrinya. Juga membuatnya hatinya hancur. Dia juga pernah merasakan hal yang sama. Kehilangan istri yang sangat ia cintai, namun sangat berbeda dengan John. Istri yang ia cintai sudah pergi jauh dan tidak akan pernah kembali. Sedangkan John, ia masih belum kalah. Karena ayah Kevin yakin, John masih bisa bertemu dengan Winda lagi. Jawab, apa kau menyesal? Telah memperlakukan Winda seperti itu. Kau bersikap seolah-olah dia bersalah atas kematian ibumu. Apa menurutmu ibumu akan senang, jika kau hidup dengan penuh dendam? Apakah ini yang dia harapkan dari putra yang ia perjuangkan untuk tetap hidup, meskipun nyawanya yang harus tiada? Kau malah membuatnya bersedih melihat anaknya yang hidup seperti ini, ucap ayah Kevin. Dek. Seperti jantungnya yang diremas dan ditarik keluar dari tempatnya. John mati sesaat, karena perkataan tajam ayah Kevin barusan. Dia semakin merasa hancur. Karena semua itu benar. Ibunya pasti sangat sedih melihat dia yang hidup seperti ini. Mengulum dendam yang tidak pernah ia telan atau ia ludahkan. Membuat dendam itu menyiksa hidupnya sendiri. Bukan itu yang diinginkan ibunya.
Terlebih dendam itu juga membuatnya menjadi orang yang jahat. Memperlakukan Winda yang tidak bersalah dengan dingin. Kenapa baru sekarang dia sadar? Kenapa tidak dari awal? Jika tidak, semuanya tidak akan berantakan seperti ini. Winda tidak mungkin pergi meninggalkannya. Apa kau percaya jika ayahnya Winda juga terlibat dengan kecelakaan ayah dan ibumu? Apa maksud ayah? John mengernyit heran, kenapa tiba-tiba ayahnya berkata seperti itu? Apakah? Tidak mungkin, apa ayah tahu sesuatu? Tentu ayah tahu. Apa kau pikir selama ini ayah tidak tahu apa-apa? Kau sangat bodoh John. Kenapa kau mengambil kesimpulan sendiri dan tidak bertanya padaku? Atau kau bisa bertanya sendiri pada orang yang sudah jelas terlibat? Apa maksudmu dia? Cih, aku tidak sudi. Jangankan bertanya, bahkan menatap wajahnya saja aku sudah muak. Dasar keras kepala. Mau sampai kapan kau seperti ini? Kita semua adalah keluarga. Apa kau tahu Arsen juga hidup sengsara selama ini? Bayang-bayang kematian Mia terus menghantuinya, terlebih jika bertemu denganmu. Sikapmu yang tidak pernah menganggap dirinya ada, selalu membuatnya tersiksa. Dia sudah dihukum selama ini, apa kau pikir dia hidup bahagia? Kau salah, dia bahkan tidak bisa menjalani hidupnya dengan baik. Dia tidak bisa memiliki seorang anak, bukan karena mama anakmu sakit atau dia yang bermasalah pada kesuburan. Tapi itu karena rasa bersalahnya yang sangat-sangat mendalam pada ibumu Mia. Membuatnya tidak yakin dengan kehidupannya, dia terus merasa tidak pantas hidup bahagia, tidak pantas merasakan kebahagiaan di atas derita hidup yang kau jalani. John menghela nafas panjang dan kembali menyandarkan kepalanya. Menutup matanya sejenak, mengingat bagaimana sikap Papa Arsen jika berada di dekatnya. La memang merasa seperti ada sesuatu yang sangat aneh selama ini. Tatapan yang dia pancarkan setiap kali menatap John. Tapi karena kebenciannya, membuat John menutup pintu hatinya untuk melihat hal-hal baik dari Papa Arsen. Melainkan kesalahan yang diperbuat Papa Arsen menjadi alasannya untuk menanam kebencian semakin dalam pada dirinya. Cobalah untuk melawan egomu itu, dan berdamailah dengan kesalahan masa lalu yang ayah perbuat. Ayah Kevin pun berjalan keluar dari kamar John. Sepeninggal ayah Kevin, John masih enggan untuk membuka matanya. Dia hanya mendengar suara langkah kaki berjalan mendekatinya. Dia berpikir jika itu adalah Ken. Tinggalkan aku sendiri Ken, ucapnya. Hening sesaat, John merasa ada yang aneh. Kenapa Ken tidak menjawab dan tidak ada juga tanda-tanda jika dia sudah pergi? John pun membuka matanya. Kau, ucapnya. Manik matanya menajam. Ia pun memalingkan wajahnya ke arah lain. Mau apa kau datang kemari? Mungkin kehadiranku di sini memang tidak ada artinya untukmu John. Tapi Papa di sini untuk memberitahukan sesuatu yang penting padamu, ucap Papa Arsen sedikit merendah, karena tidak enak dengan sikap dingin John. John mengerutkan kening dan menatap tajam Papa Arsen. Maaf, ucap Papa Arsen lirih. Aku tahu aku tidak pantas menganggap diriku seorang papa untukmu. Katakan. Tidak usah basa-basi, langsung pada intinya saja. Apa yang mau kau katakan? Sahut John ketus. Papa Arsen semakin gugup. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, Gary tidak ada kaitannya dengan kecelakaan Bos Kevin dan Nyonya Bos Mia. Dek. Seperti sedang dipermainkan. Apa-apaan ini? John menoleh tajam dan terkekeh. Jangan bercanda. Apa kau mengatakan ini dengan sengaja? Agar aku semakin merasa bersalah pada Winda. Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku mengatakan yang sebenarnya John. Rekaman yang Kikan perdengarkan pada Winda, yang juga didengar oleh Justin, itu sudah direkayasa olehnya. Itu tidak benar,
Gary tidak pernah membantuku. Dia menolak mentah-mentah ajakanku untuk mengkhianati bos Kevin saat itu. Dia adalah orang sangat setia, bahkan dia juga menasehatiku saat itu untuk tidak melakukan kesalahan yang akan aku sesali seumur hidupku. Tapi Kikanlah, wanita itu yang mendatangiku dan berkata siap untuk membantuku mencelakai bos Kevin asalkan bayarannya tinggi. Dia juga yang sengaja tidak memberitahuku jika di dalam mobil itu ada Nyonya Bos Mia, ibumu, ungkap Papa Arsen dengan penuh kejujuran. Apa kau serius? Apa ini adalah salah satu trikmu untuk membuat hatiku luluh? Aku serius John, ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Gary tidak ada hubungannya dengan kecelakaan itu, kau sudah salah paham. Kikan pasti sengaja ingin membuat kau dan Winda berpisah. Karena dari dulu, dia tidak pernah suka dengan keluarga Gary Roses yang memperlakukannya begitu rendah. Brengsek. John menggenggam ujung selimut dengan begitu erat. Dia sangat geram pada Kikan. Maafkan aku, lirih Papa Arsen yang tiba-tiba saja membungkuk di lantai. Membuat John sangat terkejut. Apa yang kau lakukan? Maafkan aku, maafkan atas segala kesalahanku ini. Aku memang tidak pantas untuk dipanggil Papa olehmu, oleh Gavin, bahkan oleh anak-anak yang lain. Aku adalah monster yang sangat rendah dan menjijikan. Aku adalah pembunuh. Meskipun kau tidak mau memaafkan aku, tapi paling tidak kata maaf ini sudah berhasil aku lepaskan. Tapi tolong pertimbangkan lagi, aku berjanji akan menghukum diriku seberat mungkin. Di sisa akhir hidupku yang sudah tidak lama lagi. Izinkan aku untuk menerima maaf darimu John. Aku mohon, maafkan orang sangat berdosa ini. Papa Arsen menunduk dengan suaranya yang bergetar. Menandakan dia sedang menahan tangis. Lelaki parubaya itu terlihat sangat miris. Dia mengemis permintaan maaf dari John. Orang yang ibunya sudah meninggal akibat kesalahan fatal yang ia perbuat. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah pantas untuk berdiri bersanding dengan Anna dan keluarga Louis yang begitu baik. Terutama Kevin dan John. Perasaan bersalahnya selama ini, sudah membuatnya menerima penyakit yang sangat serius. Tanpa diketahui oleh siapapun, kecuali Mama Anna istrinya. Papa Arsen sebenarnya tengah mengidap penyakit kanker hati akut, dan dokter sudah mengatakan jika hidupnya tidak lama lagi. Berdirilah, ucap John. Kau tidak perlu mengemis seperti itu. Aku akan memaafkan semua kesalahanmu, padaku maupun pada ibuku. Papa Arsen mendongak dengan derayan air mata yang sudah membasahi kulit wajahnya yang sedikit keriput. Dia tersenyum bahagia, karena permintaan maafnya sudah terjawabkan. Hatinya begitu lega, ia berdiri dan berjalan mendekati John. Dipeluknya pria dingin yang sudah dia anggap anaknya sendiri itu. Dari John kecil dia sudah mendambakan untuk bisa memeluknya seperti ini. John pun tak bisa menahan air matanya, ia menepuk-nepuk punggung Papa Arsen. Tapi ada sesuatu yang aneh dia rasakan. Kenapa tiba-tiba tubuh Papa Arsen menjadi kaku dan memberat ke arahnya? Papa Arsen, panggil John beberapa kali. Namun tidak ada jawaban. John melepaskan pelukannya. Matanya membulat, ia terkejut, melihat wajah Papa Arsen yang pucat. John mengguncang-guncangkan tubuh Papa Arsen dan memanggil-manggil namanya kembali. Papa Arsen. Papa Arsen, bangun, sadarlah. Papa Arsen. John semakin panik. Ayah, Paman Taraf, Ken, siapa saja kemari. John berteriak memanggil seseorang yang mungkin saja mendengar dari luar. Beberapa detik kemudian. Benar saja, Ayah Kevin, Paman Taraf, dan Ken berlari masuk ke dalam kamar John. Arsen, teriak Kevin. Tuan Arsen, teriak Ken. Arsen, apa yang terjadi?
teriak Paman Taraf. Ken, cepat siapkan mobil. Bawa Papa Arsen ke rumah sakit, perintah John seraya menarik selang infus di tangannya hingga terlepas. Baik Tuan, jawab Ken sigap. Apa yang terjadi John? Kenapa Arsen seperti ini? Tanya ayah Kevin panik. Entahlah, aku juga bingung. Dia tiba-tiba tidak sadarkan diri seperti ini. Bersama-sama mereka mengangkat tubuh Papa Arsen. Membawanya ke rumah sakit Grup Louis. Paman Taraf langsung menyiapkan ruang operasi untuk Papa Arsen. Ayah, cepat kabari Mama Ana, ucap John kepada ayahnya. Kau juga hubungi Gavin dan Regatha. Minta mereka mendampingi Mama Ana kemari. John mengangguk dan melakukan perintah sang ayah. Dia menghubungi Gavin dan Regatha. Mengabari mereka tentang keadaan Papa Arsen. Begitupun juga dengan ayah Kevin yang menghubungi Mama Ana. Mama Ana nampak sangat terkejut dan panik. Bersambung.